Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Bentuk negara merupakan aspek penting dalam mendirikan suatu negara. Sebelum negara terbentuk, berbagai konsep dan rancangan tentu sudah dipersiapkan, termasuk memikirkan siapa nanti yang akan memimpin, berapa banyak yang memimpin, bagaimana pemimpin menjalankan pemerintahan, apa yang dijadikan pegangan pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta siapa saja yang membantu terlaksananya pemerintahan tersebut. Semua itu akan menentukan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan, terlebih dahulu kalian perlu memahami konsep negara yang dapat dimulai dari pengertian, tujuan, dan fungsi, serta unsur-unsur negara. Untuk mengeksplorasi pemahaman kalian, ikuti penjelasan berikut. Setelah kalian memahami konsep negara, selanjutnya mari memahami tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. 1. Bentuk negara. Secara umum terdapat dua bentuk negara yang digunakan di dunia, yakni negara kesatuan dan negara serikat. Berikut pembahasan bentuk-bentuk negara tersebut. Negara kesatuan merupakan suatu negara yang tersusun tunggal, tidak ada negara dalam negara. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan pusat. Dalam negara kesatuan, hanya ada satu kepala negara, satu undang-undang dasar, satu dewan menteri, dan satu parlemen. Meskipun terdapat banyak bagian dari sebuah negara, tetapi mereka tidak berdiri sendiri. Menurut C. F. Strong, terdapat dua sifat penting negara kesatuan. 1. Adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat. 2. Tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat selain pemerintah pusat. Berdasarkan peta tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar negara-negara di dunia merupakan negara kesatuan. Untuk mengetahui negara mana saja, bacalah berbagai referensi mengenai itu. Selanjutnya, isilah tabel di bawah ini berdasarkan referensi yang telah kalian baca. Indonesia adalah negara kesatuan yang sering disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 UUD NRI tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan pada pasal tersebut diperkuat pasal-pasal lain, di antaranya Pasal 18 Ayat 1, Pasal 18B Ayat 2, Pasal 25A, dan Pasal 37 Ayat 5. Selain itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, sepakat untuk tidak mengubah tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan ini didasari adanya pertimbangan bahwa negara kesatuan merupakan bentuk yang paling cocok untuk mewadahi sebuah bangsa majemuk dengan berbagai macam perbedaan suku, agama, bahasa, budaya, dan lainnya. Hal ini sesuai dengan pembukaan alinea keempat UUD NRI tahun 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut asas desentralisasi. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 18 UUD NRI tahun 1945 yang telah diamandemen, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
Kewenangan pemerintah pusat meliputi 6 kewenangan: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, agama, dan moneter. Di luar itu, menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan yang diatur dalam undang-undang. Pasal 18B ayat 2 UUD NRI tahun 1945 berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Artinya, negara menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya yang hingga kini masih berkembang dalam kehidupan masyarakat, asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebab, bentuk penghormatan terhadap masyarakat hukum adat sejatinya adalah dalam rangka memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari ciri-ciri negara kesatuan, Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dengan negara-negara lain. Untuk menguji wawasan kalian, kerjakan aktivitas berikut. B. Serikat. Negara serikat adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang awalnya berdiri sendiri, tetapi kemudian menggabungkan diri dalam satu federasi dan membentuk pemerintahan federal. Terdapat dua macam pemerintahan, yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Hal yang menjadi urusan pemerintahan federal menyangkut kepentingan bersama dari semua negara bagian, misalnya hubungan internasional, pertahanan, peradilan, mata uang, pos, dan komunikasi. Di luar urusan tersebut, menjadi kewenangan pemerintah negara bagian. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa negara serikat memiliki ciri utama, yaitu kekuasaan pemerintah sejatinya berasal dari negara bagian yang sebagian urusan dilimpahkan ke negara federal. Untuk lebih mempertajam pemahaman kalian tentang bentuk-bentuk negara, kerjakan aktivitas berikut secara mandiri. Adapun dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok. Negara oligarki adalah bentuk negara yang pemerintahannya berasal dari kelompok feodal dan lebih mengutamakan kelompok tersebut. Bentuk negara oligarki saat ini jarang digunakan dan sudah mulai ditinggalkan. Negara monarki atau kerajaan adalah bentuk negara yang urusan pemerintahannya hanya dilakukan oleh satu orang. Dalam hal ini, hak dalam pemerintahan negara dijalankan oleh satu orang yang ditunjuk tanpa ada yang bisa mengganggu-gugat. Negara demokrasi adalah bentuk negara yang pemerintahannya sepenuhnya berada di tangan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. Bentuk pemerintahan. Tahukah kalian, apa saja bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh negara-negara di dunia? Pada prinsipnya, sistem pendistribusian kekuasaan negara kepada segenap organ-organ negara menentukan bentuk pemerintahan. Jika sistem pendistribusian kekuasaan negara bersifat sentralistik, bentuk pemerintahannya adalah monarki. Jika sistem pendistribusian kekuasaan negara bersifat desentralistik, yakni sistem pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan, bentuk pemerintahan yang dihasilkan adalah republik.
Pendeknya, pada era sekarang terdapat dua macam bentuk pemerintahan, yakni monarki dan republik. Istilah republik sebagai bentuk pemerintahan mulai dikenal pada zaman Romawi kuno. Makna republik sebagai konsepsi bentuk pemerintahan tidak mudah dijelaskan. Namun, untuk memahami makna istilah republik, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan metode pendekatan etimologi atau metode pendekatan dari sudut asal-usul istilah republik. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, republik mengandung pengertian sebagai penyelenggaraan pemerintahan atau negara yang dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan umum. Menurut Bagirmanan, secara asasi paham republik, republikanis, mengandung makna pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan untuk kepentingan umum, rakyat banyak. Karena itu, kepentingan umum menjadi pusat perhatian segenap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan atau negara. Kepentingan umum atau kepentingan rakyat menjadi satu-satunya kepentingan yang harus dilayani dan diselenggarakan oleh segenap organ negara, penguasa. Semua organ negara republik bekerja dilandasi semangat untuk melayani kepentingan umum. Bentuk pemerintahan republik memiliki dua ciri pokok. Pertama, corak ketatanegaraan suatu negara yang berbentuk pemerintahan republik demokratis. Di sini, kekuasaan negara tidak terpusat di satu tangan atau satu lembaga, tetapi tersebar di berbagai organ negara. Struktur kekuasaan negara yang bersifat demokratis dapat dibangun berdasarkan suatu sistem pengorganisasian kekuasaan negara, yakni sistem pemencaran kekuasaan, desentralisasi kekuasaan. Sistem pemencaran kekuasaan dianggap dapat menjabarkan pokok pendirian atau asas kepentingan umum dalam negara berbentuk pemerintahan republik karena ada pembatasan kekuasaan. Kedua, rakyat dilibatkan secara aktif dalam penyelenggaraan negara. Keterlibatan rakyat merupakan suatu keharusan karena aspirasi rakyat dapat disalurkan kepada penguasa. Untuk itu, harus ada lembaga sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat, seperti lembaga referendum, partai politik, pemilihan umum, dan sebagainya. Dalam negara berbentuk pemerintahan republik, kedudukan rakyat adalah sebagai pelaku bukan penonton. Ini dapat terjadi jika rakyat diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan penyelenggaraan negara, bukan sebagai objek yang hanya memiliki kewajiban untuk patuh kepada penguasa. Apa yang dimaksud dengan monarki sebagai bentuk pemerintahan? Apa ciri-ciri bentuk pemerintahan monarki? Bagaimana cara yang ditempuh dalam mengorganisir kekuasaan negara dan menata struktur organisasi negara monarki? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, lebih dahulu perlu memahami pengertian monarki. Secara etimologi, istilah monarki berasal dari kata monos yang berarti satu dan archein yang berarti memerintah. Secara harfiah, monarki dapat diartikan sebagai pemerintahan yang diselenggarakan oleh seorang penguasa. Monarki mengandung arti bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, segenap kekuasaan negara dipusatkan di tangan penguasa sehingga kekuasaan penguasa bersifat mutlak. Doktrin yang melandasi kekuasaan raja yang bersifat mutlak adalah doktrin yang bersifat teokratis, yakni doktrin kedaulatan Tuhan. Raja yang bertahta dianggap sebagai wakil Tuhan. Adapun ciri-ciri bentuk pemerintahan monarki adalah sebagai berikut. 1. Monarki dalam penyelenggaraan negara dipimpin oleh satu orang penguasa, yakni raja. 2. Raja memegang kekuasaan secara terpusat dan bersifat mutlak karena dianggap sebagai wakil Tuhan. 3. Raja memperoleh hak untuk bertahta karena kehendak Tuhan. Menurut Franz Magnus Suseno, doktrin ketuhanan merupakan legitimasi kekuasaan raja yang bersifat teokratis. Lama-kelamaan, raja sebagai penguasa
Kepala negara dianggap identik atau sama dengan negara. Sebagai contoh, Raja Prancis, Louis ke-14, pernah menyatakan, "El État c'est moi," negara adalah saya. Seiring dengan perkembangan waktu, istilah monarki dianggap sama dengan pengertian kerajaan sehingga monarki dianggap sama dengan kerajaan. Perkembangan makna pengertian istilah monarki berlangsung secara bertahap. Joeniarto mengemukakan, lambat laun perkataan monarch menjadi kata sebutan untuk menunjukkan seorang yang memegang kekuasaan tunggal. Kekuasaan negara yang dipusatkan di tangan raja menghasilkan struktur organisasi negara yang sentralistis. Sistem ini menghasilkan watak pemerintahan yang otokratis. Dalam monarki, pengisian pejabat-pejabat negara termasuk raja bersifat otokratis. Kepala negara ditetapkan oleh sekelompok orang. Maurice Duverger mengemukakan bahwa dalam sistem yang bersifat otokratis, pemilihan pejabat-pejabat negara dijauhkan dari rakyat karena pemerintah mengambil anggota-anggotanya dari lingkungan sendiri. Dengan perkataan lain, kepala negara tidak berasal dari atau dipilih oleh rakyat, melainkan diwariskan secara turun-temurun dari raja kepada penggantinya yang berasal dari lingkungan keluarganya. Joeniarto mengemukakan, jika kepala negaranya ditunjuk, pengangkatannya berdasarkan keturunan atau pewarisan dari raja yang sebelumnya, maka negaranya berbentuk monarki. Pengangkatan atau penunjukan kepala negara berdasarkan keturunan dapat dipandang sebagai ciri kedua bentuk pemerintahan monarki. Sistem pengangkatan raja sebagai kepala negara mengandung arti bahwa rakyat tidak memiliki kekuasaan dalam urusan menentukan kepala negara. Rakyat dijauhkan dari urusan penetapan pejabat-pejabat negara, terutama penetapan raja. Sebagai konsekuensinya, rakyat tidak memiliki hak hukum atau hak moral meminta pertanggungjawaban raja sebagai penyelenggara negara. Sistem pewarisan sebagai mekanisme pengisian jabatan kepala negara dalam suatu bentuk pemerintahan monarki berkaitan dengan masa jabatan kepala negara. Dalam monarki, masa jabatan kepala negara tidak dibatasi oleh tenggang waktu. Seorang raja dapat memerintah seumur hidup, sepanjang masih mampu. Masa jabatan kepala negara yang tidak dibatasi oleh waktu dapat dipandang sebagai ciri ketiga bentuk pemerintahan monarki. Secara historis, bentuk pemerintahan monarki yang dikenal dalam sejarah dan praktik penyelenggaraan negara dibagi dalam 3 bentuk, yaitu A. Monarki absolut, B. Monarki konstitusional, dan C. Monarki parlementer. Masing-masing bentuk monarki memiliki ciri khusus jika ditinjau dari sudut pandang cara pengorganisasian kekuasaan negara. Dalam monarki absolut, segenap kekuasaan negara dipusatkan di tangan satu orang. Bentuk ini merupakan bentuk awal monarki dan bentuk paling sesuai dengan pengertian harfiah monarki. Raja adalah penguasa tunggal karena segenap kekuasaan berada di tangannya. Pemisahan fungsi, seperti diajarkan John Locke atau Montesquieu, belum dikenal. Dalam monarki absolut, kekuasaan raja bersifat absolut. Ramblon Nanning mengemukakan, kekuasaan dan wewenang raja atau kaisar atau syah yang mengepalai negara itu bersifat tidak terbatas atau mutlak. Perintah raja merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan. Salah satu contoh negara yang menganut monarki absolut yaitu Brunei Darussalam. Sifat mutlak kekuasaan raja dalam monarki absolut secara perlahan mencair karena perkembangan zaman. Secara bertahap, ruang lingkup kekuasaan raja semakin menyempit karena berbagai fungsi kenegaraan melepaskan diri dari kekuasaan raja. Cabang kekuasaan negara yang pertama memisahkan diri dari kekuasaan raja dan menjadi kekuasaan yang mandiri adalah kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan. Alasan pemisahan kekuasaan kehakiman, kekuasaan peradilan, dari tangan raja mudah dipahami. Urusan kehakiman, peradilan, berkaitan dengan urusan persengketaan, perselisihan. Persengketaan selalu berkaitan dengan peraturan, hukum. Untuk menyelesaikan sengketa, raja harus memiliki pengetahuan hukum. Namun, raja tidak selalu menguasai peraturan atau hukum. Oleh karena itu, raja menyerahkan urusan hukum kepada orang atau lembaga tertentu yang secara khusus menangani urusan persengketaan hukum. Lembaga yang bertugas menangani masalah hukum tersebut adalah lembaga peradilan.
Cara terbaik untuk melindungi hak-hak politik rakyat adalah membatasi kekuasaan penguasa. Untuk itu, konstitusi perlu ada dalam suatu negara. Undang-undang dasar atau konstitusi memberikan jaminan terhadap hak-hak rakyat supaya penguasa mengakui dan menghormati serta tidak melanggar hak-hak politik rakyat dalam konstitusi. Pemikiran seperti ini melahirkan prinsip penyelenggaraan negara konstitusional. Dengan demikian, kekuasaan raja menjadi semakin terbatas karena dibatasi oleh undang-undang dasar atau konstitusi. Swedia adalah salah satu contoh negara monarki konstitusional. Dalam monarki konstitusional, raja masih memiliki kekuasaan dalam urusan penyelenggaraan negara, meskipun sudah ditentukan batas-batasnya dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Bentuk pemerintahan monarki dengan kekuasaan raja yang dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar disebut monarki konstitusional. Bentuk monarki yang ketiga adalah monarki parlementer. Dalam monarki parlementer, raja tidak memegang kekuasaan. Kekuasaan raja diambil alih parlemen. Raja tidak memiliki kekuasaan politik sehingga raja tidak terlibat dalam penyelenggaraan negara. Raja adalah simbol persatuan bangsa dan negara. Kedudukan raja sebagai simbol persatuan tidak dapat diganggu-gugat. Di samping itu, raja tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun karena tidak ada kekuasaan yang harus dipertanggungjawabkan. Doktrin seperti ini didasari oleh asas The King Can Do No Wrong. Raja tidak dapat berbuat salah. Kekuasaan eksekutif yang semula di tangan raja beralih ke kabinet. Pada zaman sekarang, hampir dalam semua negara monarki parlementer, raja sama sekali tidak memiliki kekuasaan eksekutif. Arend Lichvaart, misalnya, mengemukakan komentar mengenai hal itu, di sejumlah monarki parlementer, seperti Inggris, Belgia, dan Swedia, pada praktiknya, raja tidak lagi menjalankan kekuasaan pemerintahan. Pemerintahan diserahkan kepada para menterinya yang bertanggung jawab kepada parlemen. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut memperlihatkan Raja Malaysia bersama Ratu. Malaysia merupakan salah satu contoh negara monarki parlementer. Kabinet di Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri. Kewenangan kabinet adalah kewenangan eksekutif. Kabinet tunduk dan bertanggung jawab kepada parlemen baik secara perorangan maupun secara kolektif. Dalam monarki parlementer, kekuasaan politik di tangan parlemen. Parlemen memegang kekuasaan penuh karena berkedudukan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan rakyat, parlemen mengangkat kabinet. Parlemen dapat memberhentikan, membubarkan kabinet sewaktu-waktu. Kabinet tidak memiliki masa jabatan yang pasti atau masa jabatan tertentu, unviset executive system. Dalam monarki parlementer, parlemen memiliki kekuasaan sangat besar. Bahkan, konstitusi tidak dapat membatasi kekuasaan parlemen. Setelah mempelajari berbagai bentuk negara dan bentuk pemerintahan, silakan eksplorasi kemampuan kalian melalui aktivitas berikut. Tiga, sistem pemerintahan. Sejak republik ini didirikan hingga sekarang, telah terjadi beberapa kali pergantian sistem pemerintahan. Pergantian itu dipengaruhi dan bergantung pada dinamika politik yang mengitarinya. Tahukah kalian, apa itu sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan di dunia dapat dibagi ke dalam beberapa tipe dan karakter berikut. A. Sistem pemerintahan presidensial. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut memperlihatkan suasana sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, pada 18 Agustus 1945, yang menetapkan sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial,
Kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan di organisasi dalam satu kekuasaan seorang presiden. Sebagai kepala negara, presiden berhak menunjuk pembantu-pembantunya yang akan duduk memimpin departemennya masing-masing. Menteri negara sebagai pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat. Sistem presidensial di Amerika Serikat mengadopsi teori Montesquieu, di mana tiga kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, saling terpisah dan saling mengontrol melalui check and balances. Kongres memiliki kekuasaan membuat undang-undang, sedangkan presiden memiliki hak veto terhadap undang-undang yang dibuat oleh Kongres. Presiden dan menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi langsung kepada rakyat yang memilihnya. Adapun kekuasaan kehakiman berada pada Mahkamah Agung dan kekuasaan legislatif berada pada DPR atau Kongres, Senat dan Parlemen. Jika Amerika menggunakan sistem pemerintahan presidensial yang menganut pemisahan secara murni, Indonesia menerapkan sistem presidensial dengan pembagian kekuasaan negara antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak terpisah. Dalam hal-hal tertentu, ketiganya memiliki keterkaitan atau hubungan kerja. Adapun ciri-ciri negara presidensial, antara lain, satu, masa jabatan dibatasi 1 atau 2 kali masa jabatan. 2. Presiden dan wakil tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi bertanggung jawab kepada rakyat. 3. Presiden dan wakil dapat diberhentikan dalam masa jabatan karena melanggar hukum. 4. Presiden dan wakil dipilih langsung oleh rakyat. 5. Presiden tidak tunduk pada parlemen. 6. Tidak mengenal pembedaan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan. Serta 7. Tanggung jawab pemerintahan berada di tangan presiden. Setelah mempelajari sistem pemerintahan presidensial, tentu kalian telah memahami bagaimana sistem pemerintahan presidensial itu dilaksanakan serta mengetahui keunggulan dan kelemahannya. B. Sistem pemerintahan parlementer. Satu, dalam sistem parlementer, parlemen memegang peranan penting. Parlemen memiliki kewenangan untuk mengangkat Perdana Menteri dan dapat menjatuhkan pemerintah melalui mosi tidak percaya. Di dalam sistem ini, ada Presiden dan Perdana Menteri. Presiden hanya sebagai simbol, sedangkan yang menjalankan tugas pemerintahan adalah Perdana Menteri. 2. Contoh negara yang menerapkan sistem parlementer adalah Inggris. Negara dengan sistem ini, seorang raja tidak dapat diganggu-gugat. Ketika terjadi perselisihan antara raja dan rakyat, menterilah yang menyelesaikan. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut. A. Raja, ratu atau presiden sebagai kepala negara. B. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan kepala negara hanya sebagai simbol. C. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. D. Dalam sistem dua partai, partai pemenang pemilu membentuk kabinet sekaligus Perdana Menteri, sedangkan partai yang kalah menjadi pihak oposisi. E. Dalam sistem banyak partai, formatur kabinet membentuk kabinet secara koalisi karena kabinet harus mendapatkan kepercayaan parlemen. F. Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen, kepala negara yang menyelesaikannya. Jika kepala negara menganggap kabinet yang benar, kepala negara dapat membubarkan parlemen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa corak ketatanegaraan suatu negara dapat dilihat dari siapa yang berkuasa, ada tidaknya pembatasan masa jabatan, ada tidaknya keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan negara, ada tidaknya pemilu dalam proses pergantian pemerintahan, dan apakah rakyat sebagai pelaku atau hanya penonton. Setelah melaksanakan aktivitas bernalar kritis, tentunya kalian semakin memahami perbedaan sistem presidensial dengan parlementer. Jika belum dapat memahami sepenuhnya, kalian bisa bertanya kepada guru atau teman kalian yang lebih memahami.